Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Mitasya Fadila, INPM 222908194. Saya dari program studi manajemen jam 7 malam. Pada kali ini saya mau mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Statistik 2 dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah SPD MSI. Nah, UAS kali ini saya akan melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. Kemudian analisis regresi berganda, yaitu uji T dan uji F, serta uji koefisien determinasi. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, sebelum itu kita siapkan aplikasi Excel, aplikasi SPSS, tabel T, dan juga tabel uji F. Pertama kita masuk Excel. Inilah data jumlah dari masing-masing variabel X1, X2, dan Y. Kita copy datanya. Kemudian klik kanan, pilih copy. Kemudian kita masuk pada data view, kita paste data tersebut yang sudah di-copy tadi ke dalam SPSS seperti ini. Kemudian klik variable view. Di bagian name kita ketik X1. X2. Dan Y. Pada bagian label kita ketik penilaian kerja, etos kerja, dan promosi jabatan. Sehingga data view-nya akan seperti ini. Kemudian klik Analyze, pilih Regression, pilih lagi Linear, hingga muncul seperti ini. Pada promosi jabatan atau Y, kita pindahkan ke Dependent. Penilaian kerja atau X1 dan etos kerja atau X2 kita pindahkan ke Independent. Kemudian klik statistik, centang collinearity diagnostic, klik continue. Kemudian klik plots, stress sheet kita masukkan ke Y, dan spread kita masukkan ke X. Kemudian klik continue. Klik save. Pada residuals, centang as understand design, kemudian continue. Kemudian klik OK, sehingga hasilnya akan muncul di output window. Inilah data hasil uji. Yang dimana belum terdapat uji normalitas, maka klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialogs, kemudian pilih lagi One Sample Key S, pilih yang Unstandardized, kemudian kita pindahkan ke sebelah, kemudian klik OK, sehingga muncul hasilnya. Yang pertama adalah uji normalitas. Jika angka signifikan lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Dan
Jika angka signifikan lebih kecil dari 0,05, maka berdistribusi tidak normal. Dari tabel one sampel Kolmogorov-Smirnov test di samping, terlihat hasil assign sig to tail sebesar 0,031. Karena hasil signifikansi sebesar 0,031 lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji heteroskedastisitas. Dengan melihat grafik scatter plot di samping, terlihat titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan. Yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan pada tabel koefisien pada bagian collinearity statistik, maka dapat disimpulkan bahwa nilai toleransi pada penilaian kerja sebesar 0,111 dan etos kerja sebesar 0,111. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10, yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen, sehingga dalam model regresi ini baik. Sedangkan nilai VIP pada penilaian kerja sebesar 9,009 dan etos kerja sebesar 9,009 menunjukkan di mana semua variabel independen memiliki nilai VIP lebih kecil dari 10, sehingga dalam model regresi ini baik dan tidak terjadi multikolinearitas serta memenuhi syarat normalitas data. Yang keempat adalah uji T. T-tabel. df sama dengan N dikurang K. N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel, sehingga 42 dikurang 3 sama dengan 39. Nilai T-tabel 39 dengan T 0,05 sama dengan 1,685. Hal tersebut dapat kita lihat di tabel nilai T, yaitu 39 adalah 1,685. Sehingga pada variabel penilaian kerja atau X1, nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,007, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 2,853 lebih besar dari T-tabel 1,685. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial, variabel penilaian kerja atau X1 mempengaruhi promosi jabatan atau Y. Dan pada variabel etos kerja atau X2, nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,020, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 2,434 lebih besar dari T-tabel 1,685, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa secara parsial, variabel etos kerja atau X2 mempengaruhi promosi jabatan atau Y. Yang kelima adalah uji F. F-tabel df2 sama dengan N dikurang K dikurang 1, atau jumlah data dikurang jumlah variabel dikurang 1, sehingga 42 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 38. df1 sama dengan K dikurang 1 atau jumlah variabel dikurang 1, sehingga 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nilai F-tabel 38 di bagian 2 adalah 3,245. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel uji F, yaitu 38 adalah 3,245. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di samping, nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, dan nilai F hitung 122,5
3,272 lebih besar dari F-tabel 3,245, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh penilaian kerja atau X1 dan etos kerja atau X2 secara simultan terhadap promosi jabatan atau Y. Yang keenam adalah uji koefisien determinasi. Berdasarkan output ISPSS model summary, diketahui besarnya nilai R² adalah sebesar 0,863. Besarnya nilai koefisien determinasi atau R² adalah 0,863 atau sama dengan 86,3%. Angka tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel penilaian kerja atau X1 dan variabel etos kerja atau X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel promosi jabatan atau Y sebesar 86,3%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 86,3% yaitu 13,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.